Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ika Dewi Wulandari, mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINHAS Jember. Nah, di mana di sini saya sedang menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah lahirnya Madzhab Hanafi, perkembangannya dan sebarannya. Oke, mari kita lanjut kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama, kita akan mengenal sejarah lahirnya Madhab Hanafi atau yang biasa kita kenal dengan Madhab Imam Hanafi. Nah, beliau memiliki nama asli yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Suti At-Taimi Al-Kufi, di mana beliau ini lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan beliau ini wafat di kota Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Nah, sedikit mengenal tentang latar belakang keluarga Imam Hanafi ini, beliau terlahir dari keluarga yang senang berdagang di Kufah, sehingga beliau ini tumbuh dan berkembang di sana. Oke, kemudian yang kedua, pada awal perkembangannya ia diminta untuk menghafal Al-Quran, sehingga perhatiannya pada ilmu dan ulama semakin meningkat, dan sehingga ia benar-benar menjadi orang yang memiliki keinginan untuk belajar dan fokus pada ilmu. Nah, kemudian di samping Abu Hanifah ini kemudian menghabiskan waktunya di kota Kufah ini untuk mempelajari ilmu pengetahuan, dan kemudian ia meninggalkan perdagangannya karena untuk lebih fokus kepada ilmu pengetahuannya. Nah, kemudian Abu Hanifah ini selalu mendampingi para ulama dalam berbagai bidang, dan ia mengambil metode yang dijalankan para ulama tersebut sehingga ia mendapatkan itu keilmuan yang besar. Ulama-ulama tersebut salah satunya adalah Hamad Abi Sulaiman, yang pada dasarnya beliau adalah juga seorang budak. Nah, kemudian Abu Hanifah ini selalu mendampingi Hamad sampai Hamad ini wafat pada tahun 120 Hijriah. Setelah Hamad ini wafat, kemudian Abu Hanifah berpindah ke majelis lain yang berada di kota Kufah. Nah, akan tetapi di Kufah ini tidak banyak orang yang mengetahui dengan benar tentang sunnah. Berbeda dengan di Madinah, mungkin yang sudah banyak orang tahu dengan benar tentang sunnah Rasulullah. Nah, kemudian perbedaan intensitas dalam penggunaan sumber hukum menyebabkan beberapa perbedaan pendapat yang akhirnya menimbulkan aliran-aliran pemikiran dalam hukum fikih Islam. Oke, kemudian lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu perkembangan Madhab Hanafi di kota Mesir. Nah, Madhab Hanafi ini merupakan madhab pertama atau tertua dibanding madhab-madhab lainnya. Madhab Hanafi ini lahir bertepatan dengan masa Khalifah Bani Umayyah. Nah, dan madhab Hanafi ini bermula dan berkembang pesat di kota Mesir. Nah, latar belakang penyebab masuknya madhab Hanafi ke Mesir adalah karena pengangkatan qadhi bermadhab Hanafi oleh kepala negara Al-Mahdi. Nah, kemudian madhab Hanafi ini ketika berkembang di kota Mesir ini juga mengalami guncangan yang cukup berat saat Mesir jatuh ke tangan para raja keturunan dinasti Fatimiyah. Nah, mengapa? Karena dinasti Fatimiyah pada itu sangat kuat, ya, sangat kuat menganut madhab Syiah Ismailiyah. Nah, dan madhab Syiah Ismailiyah ini pernah menjadi madhab resmi pemerintahan di kota Mesir. Nah, pada saat itu pula merupakan masa tenggelamnya madhab Hanafi di kota Mesir. Kemudian, masa kelam madhab Hanafi ini berakhir ketika Mesir jatuh ke tangan Al-Ayyubi. Pemerintahan Al-Ayyubi menindas dan berusaha menghilangkan madhab Syiah maupun aliran-aliran terkait dengan aliran tersebut. Nah, kemudian Al-Ayyubi ini mendirikan sekolah untuk memberikan pengajaran tentang madhab Hanafi agar madhab Hanafi ini berkembang lebih pesat dan lebih baik di kota Mesir. Oke, kemudian lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu perkembangan madhab Hanafi setelah di kota Mesir. Nah, bila di Mesir, madhab Hanafi ini mengalami sejarah perkembangan yang cukup rumit dan penuh liku, maka kemudian di kota Tunisia, penyebaran madhab Hanafi ini berkembang pesat dengan tenang dan lancar. Bahkan, keluarga raja di Tunisia juga menganut madhab Hanafi.
Oke, kemudian pada masa Turki Utsmani, semua posisi kehakiman diserahkan kepada ulama dari mazhab Hanafi. Hal itu disebabkan oleh mazhab Hanafi yang menjadi mazhab resmi kerajaan Utsmaniyah. Oke, kemudian pada perkembangan selanjutnya, mazhab Hanafi ini terus berkembang sehingga atau sampai ke negeri-negeri lain seperti Syam, Irak, India, Afghanistan, Kaukasia, Turki, dan Balkan. Nah, itu sangat berkembang pesat dan sangat menyebar luas. Kemudian di Turki Utsmani dan Albania merupakan dua negara dengan pengikut yang mayoritasnya itu bermadhab Hanafi. Nah, salah satu kunci sukses dari perkembangan mazhab Hanafi ini adalah adanya keterlibatan pihak kerajaan yang menggunakan kekuasaannya dalam menyebarkan mazhab tersebut. Maka dari itu mazhab Hanafi kemudian berkembang sangat pesat dengan baik dan sangat menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya yaitu sebagai penulis masih dalam tahap belajar dan mohon kritik dan sarannya apabila ada kekeliruan. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.